Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa wa dhurriyyatihi wa ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jamil mujahidin bi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan ila sultanil awliya Syekhina Abdul Qadir Ajilan qaddasallahu ruhahu wa nawwara darihahu wa ila hadratil a'immatil mujtahidin wa muqallidin bidin wa ila hadratil arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jamil awliya ilahi tisah wa ila hadrati Sunan Gunung Jati wa ila hadrati Sunan Kudus wa ila hadrati Sunan Kalijogo wa ila hadrati Sunan Murya wa ila hadrati Sunan Bonang wa ila hadrati Sunan Derajat wa ila hadrati Sunan Giri wa ila hadrati Sunan Ampel wa ila hadrati Maulana Malik Ibrahim wa ila hadrati jami para kiai wal ulama wa nakhususan ila hadrati Mbah Yai Muhammad Besari Ponorogo wa ila hadrati Mbah Muhammad Ilyas wa ila hadrati Mbah Hasan Besari Ponorogo wa ila hadrati Aulia Illah Gusmi wa mu'alif dikul ghafilin wa ila hadrati jami para kiai wal ulama wa ila hadrati jami al-quburi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat masyariqil ardi wa magharibi wa bari husnil abaina wa mahatina wa jaddatina wa jaddatina masyayikhina wa ila hadrati man hadara fi hadzal majlis Allahumma hdina ila sabilir rasyad wa qdi hajatina min hawaijid dunya wal akhirah lana wa lahumul fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'alan nabi Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu birghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma. Sallu ala Nabi Muhammad. Bunda tadi mana kok hilang? Bunda, sini beb. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Bunda sini sayang. Sini sama Mbak Yan sama. Sini. Ini Bunda sini sama apa sih? Sini. Rono ya? Ini Bunda ya. Sini sayang. Sini. Sama apa sini? Ayu nih. Wong aku nyonyok lali. Bojone sapa ki ayu men. Niki berkait dengan tahun ajaran baru, pengajian dalu menika membahas babakan anak. Muga-muga sing rung duwe anak cepet duwe anak. Kenapa malam hari ini saya akan berbicara tentang anak? Karena satu berkait dengan tahun ajaran baru.
yang tentunya putra-putri serta anak-anak kita mau sekolah, baik yang masih mau sekolah dari masuk TK maupun yang berganti jenjang pendidikan. Saya terharu tadi sore begitu banyak yang curhat soal anak, termasuk ada seorang ibu yang stres gara-gara anaknya suka judi. Judi malah Allahu Akbar cangkemmu. Jadi ada yang dari Purwodadi, tadi siang itu jen sore itu tamunya dari mana? Ada yang dari Jambi, Tanjung Jabung Barat, ada yang datang dari Palembang, Banyu Asin, luar biasa. Mereka kesini, satu pengen ketemu Gus Miftah, nomor dua pengen selfie. Nah, karena kalau dulu ketemu Kiai minta barokah doa, sekarang minta barokah selfie. Nah, jadi kalau ada hadis yang mengatakan almar'u ma'aman ahbabta, seseorang itu besok di hari kiamat bersama orang yang dicintainya. Nah besok di hari kiamat ketika kamu cinta sama siapa, fotonya ditunjukkan Gus Miftah. Nah, dan rata-rata yang menjadi curhat, karena kebetulan setiap Sabtu Legi menjelang malam Ahad Pahing Pak Sekjen, di hari-hari sebelum Covid, saya itu menerima tamu secara resmi di sini. Jadi rata-rata mereka yang datang pengen clearkan jadwal, karena jadwal itu sifatnya mereka hanya nulis minta ngaji, tidak bisa menentukan tanggal dan harinya, karena itu kewenangan tim. Karena sebelum pandemi jadwal yang permintaan jadwal yang masuk minimal setiap hari 500 permintaan. Jadi kalau sebulan berarti yang minta ngaji itu 15.000 permintaan. Barangkali itu bisa masuk rekor museum rekor Indonesia. Padahal setiap bulan kita hanya bisa mendatangi rata-rata 100 sampai 120 tempat. Itu saja udah tiap hari keluar, sampai bunda nggak pernah dikeluarin. Iya. Pamer matamu. Nah ini karena jadwal kacau seperti ini, saya minta semuanya untuk bersabar, tetap ikuti aturan pemerintah. Kalau memang belum boleh ngaji ya jangan ngaji dulu, ditahan. Dan ini tolong mbak-mbak, ibu-ibu semuanya, tolong maskernya jangan dicopot, maskernya digoli. Bukan masalah corona, abakmu mampu mlebu ning aku ya. Coba dipakai maskernya, dipakai saja, tetap tertib. Karena kita udah nggak bisa jaga jarak, kita pakai masker saja ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu tadi yang dicurhatkan kepada Gus Miftah itu adalah soal bagaimana kita ngopeni anak. Coba saya mau tanya kepada Bapak Ibu, hadis yang berbunyi al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Pertanyaan Gus Miftah, itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Dalilnya ibu apa dalilnya anak? Ternyata hadis ini bisa dipahami dari dua kacamata. Kacamata pertama, hadis ini jelas merupakan dalilnya anak. Kalau hadis ini dipahami sebagai dalilnya anak, bahwa surganya anak mutlak terletak pada hormatnya kepada ibu. Maka Sayyidina Ali pernah mengatakan, kalau seandainya seorang anak berbuat baik dalam hidupnya 24 jam untuk berbakti kepada bapak ibunya, niscaya kebaikan anak tidak bisa membayar kebaikan seorang ibu, bahkan hanya untuk membayar saat ibu melahirkan anaknya. Jadi kalau seandainya anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya berbakti kepada ibunya, itu tidak bisa membayar jasa ibu melahirkan anaknya. Maka mutlak bahwa surganya anak terletak bagaimana dia hormat kepada ibu. Lah dulu anaknya kita yang pertama itu Mas Aki tanya, bah kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Oh, saya kan diam. Oh, anak saya tanya, kiai viral kok reson jawab. Kamu tanya apa? Kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Saya jawab, iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu surganya bapak. Angel. Menunggu anakku yang jawab, oh pantas tadi bunda jalannya pelan-pelan. Nah kenapa nak? Supaya surganya nggak rusak. Saya itu tiap hari sama bunda guyon gitu, jadi kamar ya guyon gitu. Kalau saya pulang ngaji bunda ngiler tak golek ember tak cangkeme. Iya. Maka ingat ya, ini kalau dipahami dari kacamata seorang anak, bahwa kemudian surga kita tergantung bagaimana kita hormat kepada ibu. Maka dari dulu Gus Miftah sering mengatakan, ibu bisa menjadi anak, tapi anak tidak bisa menjadi ibu. Anak
Ibu satu bisa ngopeni 5 anak, bahkan 10 anak, 15 anak. Kalau mbah saya, Mbah Ilyas itu istrinya 9. Kalau Mbah Hasan Besar di Ponorogo itu istrinya 3, anaknya 16. Mbah Ilyas itu istrinya 9, anaknya 16. Jadi kalau hari ini keturunan Mbah Muhammad Besar itu banyak, karena dulu mbah-mbah kita istrinya banyak. Aku satu loh bun, santai aja bun. Jadi nggak mungkin aku bertambah. Karena istri, tahu di rumah tamu. Karena bunda ini sudah mengamalkan apa yang menjadi dalilnya Gus Miftah. Istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya, tetapi suami yang baik tidak mungkin mengajak istrinya menderita. Yo, saya harus ngomong seperti itu, orangnya di samping saya, gimana? Lah, enggak, orang ibu satu bisa ngopeni 5 anak. Kalau bunda ini keren lagi, ibu satu bisa ngopeni 400 santri. Coba, ibu satu bisa ngopeni 400 santri. Jadi 400 santri itu yang ngopeni makan minumnya, bahkan sabunnya itu bunda. Dulu bunda itu sempat bikin sabun gratis. Sabun gratis. Tapi kok cowok entek. Ternyata yang paling boros sabun itu santri putra. Itu. Saya nggak tahu untuk apa itu, nggak tahu saya. Kita saya ngajari cahyo gitu itu. Nun itu. Coba ini bunda. Ibu satu bisa ngopeni anak 5, anak 10, bahkan anak 15. Coba, anaknya jam 1 malam bangun, seorang ibu terbangun untuk memberikan apa? Untuk ngomong anaknya. Nak, kenapa kamu bangun? Lapar, diopeni. Malam ngompol, seorang ibu bisa ganti popok anaknya. Tapi gantian anak sudah dewasa, 5 orang anak tidak bisa ngopeni ibu satu. Biasanya malah berebut. Untuk ngopeni ibu satu, 5 anak tidak mampu. Orang tua itu kan kalau sudah usia lanjut, biasanya apa? Sifatnya kembali seperti anak-anak. Kalau dulu anak-anak senangnya nangis, orang tua begitu tua banget senangnya nangis. Anak sukanya ngompol, orang tua semakin tua dia juga akan semakin senang ngompol. Orang tua satu bisa ngurusi ngompolnya 5 anak, tapi 5 anak tidak bisa ngurusi ngompolnya orang tua satu. Begitu jam 2 malam ibunya bapaknya nangis karena ngompol, karena kelaparan, 5 orang anak saling apa? Iren kata orang Jawa. Orang iso ngopeni. Anak itu kan kurang ajar. Kurang ajarnya di mana? Orang tua punya mobil, anak dengan gagahnya mengatakan ini mobilku. Tapi begitu anak punya mobil, orang tua tidak boleh ngaku-ngaku, betul? Orang tua punya rumah, anak dengan gampangnya mengatakan ini rumahku. Tapi gantian anak yang punya rumah, orang tua tidak bisa ngaku-ngaku. Maka Sayyidina Ali tadi mengatakan apa? Kalau seandainya seorang anak 24 jam ngopeni bapak ibunya, tidak bisa membayar seorang ibu ketika melahirkannya. Maka saya punya cerita, ketika ada seorang ibu datang ke rumah anaknya, mengatakan apa? Adalah anak ini anak lanang. Ibunya mengatakan apa? Nak, ibu utang uang 100.000 untuk beli beras. Anaknya bilang apa? Nanti ya bu, saya izin dulu sama istri saya. Coba, seorang anak dimintain uang 100.000 untuk beli beras, dia bilang, mengatakan apa? Saya minta izin dulu sama istri saya. Akhirnya apa? Begitu dia masuk dapur, lihat susu kemasan, susu kaleng untuk anaknya. Dia lihat harganya 450.000. Saat itu dia langsung mikir, ini susu kaleng 450.000 habis diminum oleh anak saya dalam waktu 1 minggu. Sementara dulu ibu saya nyusoni saya, memberikan ASI kepada saya 2 tahun. Kalau seandainya per minggu 450.000, berarti selama 2 tahun berapa air susu ibu yang diberikan oleh ibu kepada saya. Akhirnya dia keluar menangis, dia peluk kaki ibunya dengan mengatakan, bu, nggak ada istilah orang tua, nggak ada istilah ibu utang kepada anaknya. Maka saya sering mengatakan begini, surganya istri itu terletak di bawah kaki suami. Surganya suami, mohon maaf, kalau istri dinikah sama seorang laki-laki, seorang perempuan dinikah sama laki-laki, maka ketaatanmu berpindah dari orang tuamu kepada suamimu. Tapi tidak ada bahasa itu bagi seorang suami. Tetap saja dia harus menghormati bapak ibunya. Makanya saya sering mengatakan apa? Rusaknya hubungan seorang anak laki-laki dengan ibunya itu biasanya karena campur tangan seorang istri. Maka istri harus paham, gedene bojomu kuwi mergo susune mbokne, ora mergo susumu. Rungono kupingmu gitu.
Jadi nggak boleh ngatur-ngatur. Kamu nggak boleh sama ibumu begini, kamu nggak boleh begini. Tetap saja dia bisa mengabaikan istrinya, tapi tidak bisa mengabaikan ibunya. Maka hati-hati. Istri-istri yang suka ngatur-ngatur itu hati-hati. Gak usah ngatur-ngatur hubungan suamimu dengan orang tuanya, apalagi dengan ibunya. Karena malaikat yang resmi diutus oleh Allah ke bumi adalah ibu kita. Makanya kalau hari ini mungkin banyak di antara kita yang masih punya problem hidup, coba dievaluasi bagaimana hubunganmu dengan ibumu. Ya, para istri, jangan pernah ganggu hubungan suamimu dengan ibunya. Nah, hadis ini juga dipahami sebagai hadisnya ibu. Artinya apa? Surganya anak tergantung kelakuannya ibu. Makanya kemudian dikuatkan dengan hadis lain apa? Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka ketika Imam Syafi'i menjadi orang yang hebat, ketika ditanya sama Imam Malik, apa kunci kesuksesan Imam Syafi'i? Jawabannya Imam Syafi'i adalah ibunya. Imam Syafi'i kita akan danile. Kalau Imam Syafi'i itu ngaji kitab, yang kiri dibaca, yang kanan ditutup. Ketika ditanya sama Imam Malik, kenapa kamu kalau ngaji yang kiri dibuka, yang kanan ditutup? Nyuwun sewu kiai, kalau dua-duanya saya buka, saya langsung hafal. Itu Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i, ya mohon maaf, Imam Malik penasaran dengan kecerdasan Imam Syafi'i. Ono bocah pinternya koyong ini rahasianya apa? Akhirnya Imam Malik mengutus santri sowan kepada ibunya Imam Syafi'i. Bu, anaknya jenengan pinter, apa rahasianya? Ini yang saya maksud, surganya anak tergantung kelakuannya ibu. Apa jawaban ibunya Imam Syafi'i? Hanya dua hal yang saya lakukan kepada anak saya Imam Syafi'i. Yang pertama, Imam Syafi'i ketika masih bayi, saya beri ASI, air susu ibu eksklusif selama 2 tahun. Sebagaimana perintah Al-Quran, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayyutim marrodoah. Jadi nyusoni bayi itu 2 tahun. Yang kedua rahasianya apa? Kata ibunya Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i masih bayi, setiap kali saya menyusui Syafi'i, saya terlebih dahulu mengambil air wudhu. Jadi ibu-ibu saat derenge nyusoni anaknya, please wudhu dulu. Nggak mungkin anak itu nangis sampai mati gara-gara telat air susunya. Wudhu dulu. Kadang-kadang kita masih nyambel di dapur, nyambel terasi, anaknya nangis langsung disaut nyoh. Itu kalau anak bisa ngomong mesti bengok, bu susumu mambu terasi. Wudhu dulu itu. Makanya Imam Syafi'i menjelma sebagai orang yang sangat cerdas, bahkan kealimannya diakui oleh guru-gurunya, termasuk Imam Malik. Ketika gubernur Madinah datang kepada Imam Malik untuk mensowankan Imam Syafi'i dan belum diterima oleh Imam Malik, karena dulu begitu Jen. Orang, makanya saya itu sepakat dengan Gus Baha. Sepakatnya di mana? Orang itu dulu ketemu kiai sama ketemu pejabat lebih gampang ketemu pejabat. Buktinya gubernur Madinah tidak bisa menjumpai Imam Malik. Bahkan ketika Imam Syafi'i sowan gubernur Madinah, ketika Syafi'i masih muda, Pak Gubernur, tolong hantarkan saya ketemu Imam Malik. Apa jawaban gubernur Madinah? Wallah Imam Syafi'i, kalau seandainya engkau perintahkan aku memindahkan Jabal Uhud dari tempatnya, itu lebih mudah bagiku daripada ketemu dengan Imam Malik. Jadi begitu luar biasanya kiai-kiai zaman dulu. Orang ketemu pejabat sama ketemu kiai lebih gampang ketemu pejabat. Sekarang sebaliknya. Kiai hanya dimanfaatkan oleh pejabat. Betul. Jadi kalau mau nyalon nyari kiai, begitu jadi lupa dengan kiai. Yang bahasanya Gus Miftah apa? Lama-lama kiai hanya dianggap seperti daun salam, seperti laos. Apa kuwi? Lak masak sayur digulekin dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik dhewe. Kan dancuk. Dulu pejabat nggak seperti itu, gampang ditemui. Imam Malik lebih susah ditemui daripada. Makanya bener Gus Baha itu jangan diundang kemana-mana, disowani. Prinsipnya Gus Baha, ketemu Gus Baha angel, karena Gus Baha mengamalkan ilmunya Imam Malik. Itu bener. Ketemu Gus Baha susah, harus seperti itu. Sing ngomong ning dalan kaya kula. Kenapa? Karena saya bukan ulama. Karena Gus Miftah bukan kiai. Jadi ya ngalor ngidul, sing ning pondok disowani wong biar Gus Baha. Maka Imam Syafi'i begitu cerdas karena ibunya yang luar biasa. Makanya ibu-ibu tolong, anakmu besok seperti apa tergantung kamu. Maka saya selalu mengatakan begini, saya kemarin pengajian akhir sana di Pondok Sidoarjo. Ini besok tanggal 22, haulnya bawa Hasbullah. Saya diminta untuk sedikit refleksi tentang bau Hasbullah. Saya bilang, kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa, tapi kita bisa menjadikan anak kita seperti apa. Saya ulangi, kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa,
Jadi kalau orang berbicara, wah, ini nasabnya nggak jelas. Banyak loh imam besar itu yang bapaknya hanya seorang tukang ngarit. Contoh, ada ulama namanya Abdullah bin Mubarak. Mubarak itu hanya penjaga kebun anggur. Anaknya menjadi ulama besar, alim alamah, namanya siapa? Abdullah bin Mubarak. Jangan menghina. Jadi jangan kemudian Anda terpana dengan nasab. Saya malu nggak punya nasab besar. Saya besok direfleksi Mbak Wahab akan saya sampaikan salah satu call-nya Imam Syafi'i mengenai nasab. Bagaimana kita memandang nasab? Dikatakan a'rifu angsabakum tasilu arhamakum. Kamu cukup mengetahui siapa nasabmu supaya kamu bisa menjalin silaturahmi di antara kamu. Tapi nggak boleh kita mengatakan iki lumbahku wong top. Kalau saya nyuwun sewu, ada orang bangga dengan nasabnya seharusnya malu. Kenapa? Mbahne wong top sementara dia bukan siapa-siapa. Di saat dia ngomong mbahku orang hebat, sementara dia tidak menjadi apa-apa, seharusnya malu. Betul nggak? Mbahku wong ampuh, ketika dia ngomong seperti itu dia tidak ampuh, malu. Makanya saya pernah cerita sama bunda, saya dulu ketika mau dipek mantu sama kiai besar, saya nggak mau. Kenapa? Kalau saya jadi mantunya orang top, saya melu ngetop, orang bilang ya lumrah Miftah kayak ngetop, wong soalnya di umur tua top. Kalau saya nggak bisa ngetop, orang kan bilang lagi halah morotuane top kok mantune raiso top. Mendingan saya mencari morotua sing biasa-biasa saja, sing soleh. Bila perlu gampang tak hapusi. Orang mungkin aku ngapusi morotua gue dan apa? Lha wong aku biyen urip melu morotuaku kok. Aku ngaji pertama iki montor nyilih morotuaku kok. Morotuaku lak ya apik banget to. Apa menehi anak menehi motor atau menehi motor terus menehi anak sing motor sing iso ngentut. Iya. Masuk, Dik. KW satu ini, ya Allah. Nah, itulah Imam Syafi'i. Lah, bagaimana kita menggarap anak kita? Karena tadi sore banyak yang curhat tentang itu. Akan saya lanjutkan. Inilah salah satu faktor yang harus kita perhatikan ketika memilih lembaga pendidikan untuk anak kita. Apakah di dalamnya mengajarkan kepada anak-anak kita tentang kebangsaan? Apakah guru-gurunya paham dengan hubul waton? Apakah guru-gurunya memahami apa itu toleransi, apa itu kebinekaan dan lain sebagainya? Pak Sekjen, saya sering matur begini, saya kemarin tersinggung berat dengan Menteri Pendidikan sebelum sowan ke PBNU terkait hilangnya nama Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sejarah Indonesia. Tersinggungnya di mana? Selain Mbah Hasyim ini merupakan muassis Nahdlatul Ulama, beliau ini adalah merupakan pahlawan nasional. Di tengah krisis kebangsaan, di tengah orang-orang mulai menipisnya paham nasionalisme, justru nama pahlawan dihilangkan dari kamus sejarah. Bagi saya, ini tidak hanya sebuah keteledoran. Makanya kenapa saya teriak dengan keras? Bapak Ibu, yang seusia saya ke atas, dulu pendidikan di sekolah kita mengajarkan apa? Bagaimana kita mencintai bangsa ini dengan sejarahnya melalui pelajaran namanya PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Betul? Bahkan dulu ada buku perjuangan, gambarnya Komarudin bawa senjata, tembak-tembakan dan lain sebagainya. Kita dikenalkan dengan nama-nama pahlawan. Bahkan guru ngaji saya di pondok dulu, Jen, itu mengajarkan saya untuk mencintai pahlawan dengan memasang gambar-gambar pahlawan di kamar saya. Mengajarkan kepada saya untuk mencintai Nahdlatul Ulama. Kiai saya itu langsung naik ke dinding kamar saya, di situ dikasih gambar Nahdlatul Ulama, gambar jagat ditaleni Nahdlatul Ulama. Saya diajarkan oleh beliau-beliau dengan cara seperti itu. Begitu kita sekolah-sekolah dasar diperintahkan untuk menghafalkan nama-nama pahlawan. Zaman biyen, gini apa mboten? Untuk mencintai Pancasila, kita dikasih pendidikan namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Kemudian diganti dengan PPKN, kemudian ditambah dengan kewiraan. Orang masuk SD, ganti ke SMP, dikasih penataran P4. Betul? Dari SMP masuk ke SMA, dikasih penataran P4. Masuk perguruan tinggi, masih ada penataran P4.
Kita diajarkan untuk menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, betul? Kita semuanya dulu hafal, bahkan nama-nama menteri hafal. Coba sekarang dilihat, nggak ada lagi pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Yang diajarkan cuma 3 mata pelajaran untuk ujian akhir nasional, UAN. Gini apa badan? Sekarang anak-anak kecil sudah tidak lagi kenal dengan nama-nama pahlawan seperti Cut Mutia, Cut Nyadin. Kenalnya siapa? Cut Tari, Cut Keke, Cut Mining. Ya, nggak kenal lagi. Orang sudah tidak kenal lagi apa itu Pancasila. Kita kalau santri di sini Jen wajib hari Senin mereka untuk melaksanakan upacara bendera komplit. Ada yang membaca Pancasila, ada yang membaca Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan mereka upacara sambil sarungan, tapi semuanya hormat bendera. Makanya ibu-ibu kalau cari menantu santri, alah cuman sarungan Gus, jangan lihat sarungnya, lihat isinya. Nah, maka saya sarankan kepada ibu-ibu hari ini yang mencari sekolah untuk anak-anaknya, tolong perhatikan faktor-faktor itu. Kalau guru-guru di dalamnya seperti di Boyolali yang mengatakan hormat kepada bendera haram karena itu tauhid, jangan pilih guru-guru seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita mengkaji lebih lanjut, salah satu kesuksesan seorang murid itu berangkat dari guru. Makanya kalau kemudian ada 6 syarat kita mendapatkan ilmu, yang nomor terakhir apa? Wa irsadul ustadzi, dia mendapatkan petunjuk dari guru. Makanya dzakaun wa khirsun wa jtihadun wa dirhamun wa subatil ustadzi wa tuluz zamani. Yang kelima itu apa? Yang kelima, yang pertama adalah zaka, cerdas. Artinya cerdas itu anak ora edan, walaupun biyen santri pertama ora aji ya rada edan. Nah, jadi ada orang tua datang ke sini, Gus minta kula nitip anak kula mondok di ora aji, nggih saya terima. Tapi ya itu Gus, anak saya kurang saon. Berarti rada edan? Nggih. Saya tanya, kenapa dipondokkan di ora aji? Iya, karena di ora aji kiainya juga rada edan. Matamu aku ngomong. Sama-sama. Zakat pas mbahmu. Awas we cahyo. Zakat cerdas. Wa khirsun. Khirsun itu artinya tomak. Tomak. Jadi tomak harta itu haram, tapi tomak ilmu boleh. Kalau tomak duit nggak boleh. Makanya saya kenapa kemudian nggak ngerokok, karena saya menghindari tomak. Karena al-alimu idza toma ala yaqulul haq. Orang itu kalau ngalim, walaupun dia alim tapi punya rasa tomak, dia nggak mungkin bisa ngomong benar. Kalau saya sukanya ngerokok, ada orang datang ke sini mesti saya tomak. Kira-kira si Wawin kayak nggawa rokok apa ora? Dan jamaah yang sowan ke saya pasti mikir, masa aku sowan Gus Miftah orang nggawa rokok. Itu ajaran bapak saya. Kowe aja ngerokok le, senajan tuh bapak ngerokok. Bapak saya itu dulu perokok berat, sekarang berhenti. Dulu zaman ngerokok ngeyeli ra umum. Saya kasih buku bahaya merokok, dibaca sama bapak saya. Langsung saat itu dia berhenti membaca. Bukan merokok, membaca. Bapak saya bilang, aku rasa ngerokok li. Kamu kalau ngerokok pasti kamu tomak. Itu bapak saya aja. Makanya kenapa saya nggak ngerokok? Karena kalau saya ngerokok, Mas Dayat, Mas Wahyu datang ke sini, pasti saya mikir, kayak nggak rokok apa ora ya. Dan jamaah yang hadir pasti mikir, Gus Miftah rokoke apa? Maka saya nggak mau ngerokok. Wakhirsun, dzaka wakhirsun. Jadi orang toma ilmu itu boleh, tapi kalau toma harta nggak boleh. Makanya toma itu hurufnya nggak ada yang menyenangkan. Tok, bokongnya gede, awake cilik. Mem, ndase gede, sikile cilik. Sing medeni ngain, cangkeme ombo, wetenge gede. Ngain itu. Weteng gede. Wajtihadun, nemen-nemeni. Jadi P-nya daka itu pinter. Kemudian khirsun itu open. Wajtihadun nemen-nemeni N. Wadirhamun duit. P O N D. Ya, duit. Wa irsadul ustadi oleh pitu duwe guru. O. Wa tuluz zamani katak suwe. Maka dakaknya pinter. Khirsunnya itu artinya open, wajtihatun nemen-nemeni, wadirhamun duit, wasubatul ustadi oleh pitu duwe guru, watulu zamani katak. Maka kalau disingkat menjadi pondok. Pinter, open, nemen-nemeni, duit, oleh pitu duwe guru, katak. Walaupun di oraji semuanya gratis, makan minum gratis. Mumet ndasku.
Aku tambah santri kayak gini tambah mumet meneng dah sih gua. Oh youtuber, santri youtuber. Subscribe-nya berapa kamu? 24. Oh, luar biasa. Mudah-mudahan besok subscriber kamu mengalahkan Atta Halilintar. Wah. Namamu siapa? Ahmad Mustajib Official Jogja. Supaya kamu terkenal namanya diganti. Kalau itu Atta Halilintar, kamu Mustajib Geledek. Jadi oleh pitu dua guru, bahkan kalau kita ngaji lagi dalam kitab taklim, di situ akan kita dapatkan apa? Bagaimana kemudian seseorang murid untuk dia belajar apa harus mendapatkan petunjuk dari gurunya. Makanya benar kalau kemudian dikatakan al ilmu bila syekhin fasyekhu syaiton, ilmu tanpa guru, gurunya setan. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan ana abdun man allamani walau harfan wahidan. Aku adalah merupakan abd, hamba bagi siapapun yang mengajarkan saya walaupun cuma satu huruf. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan apa? Saya siap membayar 1 dirham, 1000 dirham untuk satu ilmu yang diajarkan kepada saya. Apa iki santri ora haji gak beruntung? Musim pandemi kaya ngene bapak ibumu ra iso ngopeni awakmu, ijik dipakani karo bunda. Mila manuto. Saya sering ngomong apa? Saya sering nyindir santri itu kurang kejem apa, Jen? Saya bilang apa? At imil kalba salasa ayamin sayat guru ka fisalasi sanawatin wat imin nas salasa sanawatin sayang saka fisalasi ayamin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Asu kelak diopeni manute raumu kon ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Lah santri kadang-kadang bentino diopeni kuwi ra kalah manut karo asu. Maka saya bilang ini asu yang berkesantrian sama santri yang berkeasuan. Wong iya ono ya melu guyu gitu loh. Bunda itu kalau curhat sama abah mau perkara sepele, bah Ahad paling bulan kemarin kita belanja 250 sendok, sekarang tinggal 15 bah. Jadi santri oraji itu keren, yang dimakan tidak hanya nasinya sak sendok-sendok Jadi rodong di sini dibawa ke sana untuk nyuguh tamu. Tamunya pergi, yang hilang tidak hanya makanannya, sak rodonge. Wih oraji Jen. Ujian kewalian kayak ngono kuwi Bun, gitu loh. Keren. Makanya bunda ya sabar saja. Kalau saya waktu itu hanya ngelus dodone bunda, ya Allah. Jadi tolong ibu-ibu perhatikan itu. Kita lihat kemudian kesuksesan seorang Imam Syafi'i ketika dia ngaji di kota Makkah bersama Abu Uyainah, kemudian dia berangkat ke Madinah ngaji kepada Imam Malik. Sampai begitu cintanya Imam Syafi'i kepada Imam Malik, kemudian menumbuhkan rasa cintanya Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Sampai puncaknya adalah ketika Imam Malik bermimpi ketemu dengan Rasulullah, justru Rasulullah kirim salam untuk Imam Syafi'i. Yang mimpi gurunya, Rasulullah Rasulullah nitip salam untuk muridnya Imam Syafi'i. Apa kata Rasulullah kepada Imam Malik? Baligh salami ila Syafi'i. Ini adalah puncak kenikmatan. Seorang guru memimpikan muridnya dan murid memimpikan gurunya. Kenapa? Karena adanya mahabbah di dalam hatinya. Makanya Tuan Guru Zaini Abdul Ghani Martapura, beliau mengatakan apa? Tidak mungkin Rasulullah hadir di dalam mimpimu selama kamu tidak mencintai ahli warisnya. Bagaimana kemudian Rasulullah akan hadir di dalam mimpimu sementara kamu membenci ahli waris Rasulullah? Siapa? Al ulama alladzina hum warasatul anbiya. Makanya kalau kita pengen Rasulullah hadir di dalam mimpi kita, salah satu syaratnya menurut Tuan Guru apa? Kita harus mencintai ahli warisnya Rasulullah. Siapa? Ulama dan kiai. Baligh salami ila Syafi'i. Wahai Imam Malik, sampaikan salamku kepada Syafi'i. Akhirnya begitu bangun, Imam Malik mencari santri senior untuk sowan kepada Syafi'i. Sampaikan mimpiku kepada Syafi'i. Pak Kiai Syafi'i, santrinya datang.
Tadi malam Pak Kiai Imam Malik mimpi ketemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah nitip salam untuk wahai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bahagia, gurunya memimpikan dia sebagai santrinya. Akhirnya jubah yang dia pakai diberikan kepada orang ini, karena Imam Syafi'i tahu, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayu bi ahsani minha. Kalau kamu dikasih penghormatan, kasih yang lebih, kasih bajunya. Sampai rumah ditanya sama Imam Malik, kamu dikasih apa sama gurumu, sama Imam Syafi'i? Nyuwun sewu Pak Kiai, saya dikasih jubahnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Saya pinjam jubahnya Imam Syafi'i, akan saya cuci jubahnya dan akan saya minum bekas air cuciannya. Coba, inilah berkah. Makanya kalau hari ini orang bilang air minum sisa kiai nggak ada berkahnya, saya dulu tersinggung dengan seorang ustadz YouTube ketika Mbah Maimun Zubair pergi dari kursi, kemudian air minumnya diperebutkan oleh santri, dan dia mengatakan air minum bekas kiai nggak ada berkahnya. Ini salah. Imam Malik ngasih contoh, bahkan jubahnya Imam Syafi'i dicuci dan air cucinya diminum oleh Imam Malik, padahal jubah santrinya. Apa kata Imam Malik? Ini Syafi'i bukan orang main-main, sampai Rasulullah nitip salam kepada Imam Syafi'i. Luar biasa, karena guru. Makanya sekali lagi ibu-ibu, nyari sekolah, nyari pondok, perhatikan guru-gurunya. Pesan Gus Miftah. Sampai satu ketika Imam Syafi'i ngaji di Masjid Nabawi, Imam Malik sembunyi-sembunyi datang untuk mendengarkan pengajian Imam Syafi'i. Kenapa? Karena kalau terang-terangan khawatir konsentrasi Imam Syafi'i terganggu. Begitu mendengarkan pengajian dari Imam Syafi'i, dia nulis khot di tembok di dinding Masjid Nabawi apa yang dikatakan oleh Imam Malik, man aroda ilmun nafis fa'alai bi Muhammad bin Idris. Barang siapa yang menghendaki ilmu-ilmu yang penting, hendaknya dia ngaji dengan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ditulis di tembok Masjid Nabawi. Begitu selesai pengajian, Imam Malik pergi, Imam Syafi'i keluar, melihat tulisan di tembok Masjid Nabawi, dia tahu ini adalah khotnya Kiai Imam Malik. Kemudian dia membaca dengan tersenyum. Di bawah khotnya Imam Malik dia menuliskan satu kalimat. Apa tulisannya? Wa kaifa yakunu dzalik wa ana tilmidu Malik. Bagaimana saya bisa menjadi seperti ini? Wong saya adalah santrinya Imam Malik. Makanya kalau ibu-ibu mohon maaf menghendaki anaknya baik, tolong kalau mondokkan anak, menyekolahkan anak, cari guru yang baik. Minimal guru yang tadi dibilang oleh guru kita Pak Sekjen. Apa? Orang-orang yang paham kebangsaan. Jangan dikit-dikit mengatakan nasionalisme tidak ada dasarnya. Indonesia banyak orang aneh. Palestina yang dijajah sama Israel, kita orang Indonesia membantu mereka untuk mendapatkan kemerdekaannya, membantu Palestina untuk mencintai negaranya. Sementara ketika berbicara nasionalisme untuk Indonesianya, mengatakan tidak ada dalilnya. Utak mungkin kuwalik takkan Dani. Ayo. Mencintai bangsanya nasionalis katanya nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya. Ini banyak YouTube di mana-mana. Mendukung kemerdekaan Palestina, didukung. Nggak ada yang salah kita mendukung Palestina untuk merdeka. Karena apapun itu, Israel itu Zionis. Tapi lucunya apa? Kita mendukung Palestina untuk merdeka, sementara kamu disuruh mencintai bangsa ini mengatakan nasionalisme tidak ada dasarnya. Itu namanya jaka sembung bawa golok nggak nyambung. Ya kan banyak beredar tuh nasionalisme nggak ada dasarnya. Utekmu iki kepiye? Palestina yang mau dukung kok masuk negaramu dewe orang mau dukung. Uteknya gimana coba? Makanya pesan saya, pesan Gus Miftah, tolong perhatikan guru-gurunya, karena akan sangat berpengaruh terhadap perjuangan dan perkembangan bangsa ini. Makanya ibu-ibu tolong anaknya dipondokkan. Semuanya yang punya anak tolong dimasukkan ke pendidikan-pendidikan yang berbau ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan kalau bisa ditambahi belakangnya ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Makanya kopiahnya NU saya doakan masuk surga. Kopiahnya. Terakhir sebelum kita berdoa, kula pesen, ngomong ada Pak Sekjen PBNU. Saya setuju dan saya ikhlas kalau kopiah ada tulisan NU-nya. Saya setuju ikhlas kalau jaket ada tulisan NU-nya, baju ada tulisan NU-nya, kaos ada tulisan NU-nya. Tapi saya nggak ikhlas kalau NU ditulis di sarung. Please, jangan ada yang menggunakan lambang Nahdlatul Ulama dan tulisannya disablonkan di sarung. Anda sama sekali nggak takdim,
nggak takziman wa ikroman terhadap Nahdlatul Ulama. Kebayang nggak kalau sarungmu ada gambarnya jagat ditaleni, ada tulisannya Nahdlatul Ulama, kamu masuk WC, sarungmu mau cengkiweng, mau unggah kiri dia, kue ngising, ya Allah, mosok NU kon nyawang bokongmu. Oh pemenang kamu yang nguyuh ora cewek, sarunge NU nguyuh ora cewek, malah sangune obat, diobat abet malah sangune ilmu tutul ditutul ke. Makanya saya ulangi, di mana-mana saya matur jen, saya nggak ikhlas kalau tulisan NU dan lambangnya kamu sablonkan di sarung, nggak mau saya, dilarang keras. Tolong bahasa ini diviralkan. Gue bocah-bocah YouTuber sama nembane, gue itu dirumongso golek mangan saka cangkemku tak kandani, nggak boleh saya. Kita harus mencintai NU, tapi tidak dengan cara seperti itu. Kalau kemudian punya kalender tulisan NU, tolong jangan dibuang sembarangan. Jangan dibuang sembarangan. Saya itu orang yang kemudian terlalu fanatik untuk tidak menulis kalimat-kalimat thayyibah itu di kalender, di undangan nikah. Orang mau nikah ditulisi Arum 21 wa min ayati. Pentingnya apa? Undangan itu kan yang penting, mohon kehadirannya hari sekian, tanggal sekian, jam sekian atas pernikahan anak saya. Bawahnya ditulisi mohon 200.000. Ngono ki tok toh. Bukan mohon doa restu 200.000 gitu. Ada ditulisi ayat. Demikian juga dengan kalimat atau tulisan atau gambar Nahdlatul Ulama. Tolong. Kalau Anda pakai jaket, pakai kopiah, ada tulisan NU, masuk toilet dicopot lah. Bukan masalah suci nggak suci. Tapi apa? Takdim wa ikroman kita terhadap Nahdlatul Ulama. Tanya Pak Sekjen, Gus Miftah itu nggak punya jabatan apapun di Nahdlatul Ulama, tapi orang yang sangat mencintai Nahdlatul Ulama. Bahkan pengurus struktural Nahdlatul Ulama belum tentu bisa apa yang dilakukan oleh Gus Miftah. Tapi saya mencintai NU dengan segala konsekuensinya. Jarang kiai-kiai nasional, ustadz-ustadz nasional yang berani mendekati saya Nahdlatul Ulama, jarang. Tapi saya dari awal saya mengatakan, orang mengenal Gus Miftah berarti juga harus mengenal bahwa Gus Miftah itu adalah Nahdlatul Ulama. Makanya lah sampai ono sing nggo sarung Nahdlatul Ulama tak razia, tak udani weh, ayo. Copot ya sarungnya. Masuk cangkemmu. Bila ingatan, saya mau membacakan satu puisi, satu kalimat untuk orang tua, untuk kita semuanya supaya memondokkan anaknya dengan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dalamidana ya Allah min ahli ilmi wa ahli al-Qur'an, min ahli dzikri war riyadah, min ahli ibadati wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma rzuqna bi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan ya Allah, bila mudah bagimu menyelamatkan Ibrahim dari pembakaran Namrud ya Allah, dan bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun, maka kami hamba-hambamu yang beriman meyakini mudah pula bagimu ya Allah menghilangkan COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah, menghilangkan corona dari muka bumi ini ya Allah, mengakhiri semua pandemi yang ada ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin, bi barakati sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Daerah akan Sugeng Kundur, tetap hati-hati, tetap jaga prokes. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.